Puji Tuhan, haleluya, shalom, puji Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur karena kesempatan waktu yang berharga yang Yesus Kristus Tuhan Allah berikan buat kita untuk kita mendengar akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dari Lukas pasal 17 ayat 17 sampai 18. Lukas 17 ayat 17 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, saya memberikan tema firman Tuhan pada hari ini. Motivasi terselubung, motivasi terselubung. Ada udang di balik batu. Dalam Lukas 17 ayat yang ke-17 artinya apa? Artinya 9 orang yang sakit kusta yang telah menjadi tahir tetapi tidak kembali untuk memuliakan Allah. Berarti ke-9 orang kusta yang sudah sembuh, yang sudah tahir ini, mereka memiliki motivasi yang terselubung. Karena hanya 1 orang saja yang kembali, hanya 1 orang saja yang datang bersyukur dan memuji menyembah Yesus Kristus Tuhan Allah. 9 orang lainnya memiliki motivasi yang terselubung. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan sampai saudara dan saya memiliki motivasi yang terselubung. Jangan sampai saudara dan saya seperti orang yang dikatakan orang yang seperti ada udang di balik batu. Ada motivasi yang terselubung, ada hal-hal yang sebenarnya terselubung dari kehidupan kita, maka kita harus mewaspadainya. Maka kita harus dengar firman Tuhan. Motivasi terselubung ini dapat terlihat dengan jelas karena yang pertama tidak lagi datang kepada Yesus setelah ditolong oleh Yesus. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan sampai saudara dan saya telah mendapatkan pertolongan dari Allah nih. Kita telah mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus, tapi setelah itu kita tidak datang lagi kepada Tuhan. Kita tidak datang lagi kepada Allah. Kita tidak butuh Tuhan. Ini namanya saudara dan saya memiliki motivasi yang terselubung. Motivasi terselubung terlihat dengan jelas karena tidak berterima kasih, tidak berterima kasih dan bersyukur kepada Yesus setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah lupa berterima kasih. Jangan pernah lupa bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah menyatakan yang terbaik. 10 orang kusta ini menderita sakit kusta. Mereka berseru kepada Yesus, kemudian Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Nah, sementara mereka dalam perjalanan menuju kepada para imam, 10 orang kusta itu sembuh. Selanjutnya, yang ketiga, adapun motivasi terselubung terlihat dengan sangat jelas. Ada udang di balik batu nih, terlihat dengan sangat jelas karena yang ketiga tidak perlu Yesus, padahal mujizat telah Yesus nyatakan. Tidak perlu Yesus, padahal mujizat telah Yesus nyatakan. Bukankah itu orang yang kurang ajar namanya? Bukankah itu orang yang gak tahu diri? Bukankah itu orang yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih? Seakan-akan hanya karena perlu aja datang kepada Yesus, hanya karena butuh mujizat saja baru datang kepada Yesus. Saudaraku, saudara dan saya memerlukan Yesus Kristus Tuhan Allah melampaui apapun juga. Mari kita jadi orang-orang yang semakin hari semakin memerlukan Yesus Kristus Tuhan Allah. Selanjutnya, motivasi terselubung kelihatan dengan jelas, terlihat dengan jelas. Ada udang di balik batu terlihat dengan jelas karena hanya kesembuhan yang dicari, bukan Yesus yang dicari dan diinginkan. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan Allah, selama saudara dan saya hanya mencari kesembuhan saja, hanya mencari mujizat saja. Kok Pak Pendeta David bilang begitu? Tadi kan Pak Pendeta David bilang, bukankah mujizat dari Tuhan Yesus sudah nyata? Nah, saya mau sampaikan juga bahwa saudara dan saya harus terus mencari Tuhan, mencari
wajah Tuhan, mencari Tuhan dan semua kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama saudara dan saya mencari Yesus Kristus Tuhan Allah, maka kita tidak akan pernah memiliki motivasi yang terselubung. Tetapi sebaliknya, kalau hanya kesembuhan saja yang saudara dan saya cari, hanya mujizat saja yang saudara dan saya cari, bukan Yesus yang kita cari dan yang kita inginkan, pasti kita memiliki motivasi yang terselubung. Pasti ada udang di balik batu. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ini yang kelima, yaitu tidak sungguh-sungguh memuliakan Yesus yang telah melakukan hal-hal yang luar biasa menakjubkan. Tidak sungguh-sungguh memuliakan Yesus yang telah melakukan hal-hal yang luar biasa menakjubkan. Yesus Kristus Tuhan Allah melakukan hal-hal yang luar biasa menakjubkan. 10 orang kusta sembuh pulih, sementara mereka dalam perjalanan menuju imam untuk menyatakan bahwa mereka sembuh, tetapi dalam perjalanan menuju ke imam itu mereka sudah sembuh, mereka pulih. Inilah perbuatan Allah yang luar biasa menakjubkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, apakah saudara dan saya mengalami hal-hal yang luar biasa menakjubkan dari Yesus Kristus Tuhan Allah? Tentunya jawabannya pasti kita sudah mengalami hal-hal yang luar biasa menakjubkan. Buktinya sampai sekarang kita hidup, buktinya kita memperoleh keselamatan anugerah karena karya Allah yang luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah, karena kebaikan, karena kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan Allah. Jangan jadi orang yang memiliki motivasi yang terselubung. Jangan ada udang di balik batu, yaitu kita tidak sungguh-sungguh memuliakan Yesus yang telah melakukan hal-hal yang luar biasa menakjubkan. Yang keenam, firman Tuhan mengingatkan tidak mengerti dan menyadari bahwa Yesus yang begitu baik, sungguh amat baik dan terbaik sampai kapanpun juga. Yesus Kristus Tuhan Allah yang begitu baik, Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh amat baik, Yesus Kristus Tuhan Allah yang terbaik sampai kapanpun juga. Sadari, ingat baik-baik, dan biarlah saudara dan saya jadi orang-orang yang semakin hari semakin memuji, menyembah, mengagungkan, mengeluh-elukan Yesus Kristus Tuhan Allah. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh amat baik. Yang ketujuh, firman Tuhan mengingatkan, motivasi terselubung terlihat dengan jelas. Ada udang di balik batu, yaitu mengabaikan, melupakan dan meninggalkan Yesus yang sudah sangat berjasa atas seluruh kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kalau orang berjasa kepada saudara dan saya, pasti kita mau membalas jasa dan kebaikannya. Yang harus saudara dan saya sadari, yang pertama, Yesus terbukti penuh dengan belas kasihan. Kemudian yang kedua, Yesus melakukan jauh lebih banyak dari semua yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Yesuslah yang melakukan jauh lebih banyak dari semua yang kita doakan dan kita pikirkan. Yang ketiga, Yesus melihat, bahkan menilai keseriusan, kesungguhan, dan kerendahan hati kita untuk memuliakan Allah. Yesus yang terbaik, Yesus yang sungguh sangat hebat, Yesus yang sungguh sangat dahsyat, Yesus yang sungguh sangat luar biasa, Yesus yang sungguh sangat ajaib, dan Yesus Kristus Tuhan Allah yang penuh kuasa, sehingga tidak ada Allah dan Tuhan seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Tidak ada Allah dan Tuhan serta juru selamat seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita.
bahkan sampai selama-lamanya. Jangan sampai saudara dan saya memiliki motivasi yang terselubung. Jangan sampai ada udang di balik batu. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah yang terbaik dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.